lunas itu bukan berarti sama loh. Lunas itu artinya adil, maksudnya seperti ini. Bapak ibu punya utang, misalkan sekarang 1 juta, utangnya digowo mati. Bapak ibu mungkin akan nyangka ngesuk nang alam maut bayar 1 juta, enggak. Bayarnya piro bunganya dihitung ge. Dihitung harga emas hari Lah kerugian kok. Lah Bapak ibu hidup berapa tahun, lah kan uang 1 juta ini nilainya. Ya orang sekarang di bank saja kan kalau utang 5 juta kan bayarnya enggak 5 juta sih. Eneng bunganya, ya sama. Makanya firman Yesus ngomong, takaran yang kamu pakai untuk menakar akan ditakarkan kepadamu dan akan ditambahkan juga. Lah itu bungane. Makanya enggak iso rampung sebenarnya. Dosane manusia iki nek nglunasi sendiri manusia iki enggak sanggup. Karena apa? Ya bungane. Makanya solusinya orang harus nyari siapa yang bisa bayar utangku, aku wis ora sanggup. Ini sebenarnya orang cuma dipaksa kon ngaku wae, wis lah kowe ngaku wae lho nek kowe iki nyerah nek kowe iki ora iso bayar utang, bertobat. Makanya penjahat di samping Yesus, Yesus ingat saja aku ketika engkau datang sebagai raja. Minggu ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah Taman Firdaus. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Iya. Ini adalah firman Tuhan, kesaksian yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu bersaksi, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, jadi ada seorang Kristen yang diberi penglihatan. Nah, siapa ini? Ini sebenarnya adalah Rasul Paulus itu sendiri. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi hari ini kita akan mempelajari tingkat ketiga dari sorga. Apa itu? Ayat 4 baca. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi rahasia. Jadi yang disebut surga tingkat ketiga itu adalah Firdaus. Kalau Rasul Paulus ngomong surga tingkat ketiga, berarti kan secara otomatis kita harus tahu, lah tingkat ke-1 apa, tingkat kedua apa. Saya akan gambarkan seperti ini. Surga itu kan sudah digambarkan oleh di zaman Nabi Musa dalam pembuatan kemah suci. Tadi dikatakan Firdaus itu tingkat ketiga, nomor 3. Nah, nomor 2-nya inilah yang dikatakan ruang kudus. Nomor 1-nya ruang maha kudus. Tinggal yang belum nomor 4, 5, 6, 7. Nomor 4-nya berarti apa? Nah, sekarang kita lihat adanya Firdaus itu sejak kapan? Kita buka Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya, pada saat bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang di atas permukaan air. Artinya roh Allah menaungi bumi. Bumi isinya masih air, berarti belum ada manusia, belum ada hewan, tumbuh-tumbuhan, belum ada. Nah, baca ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, inilah yang disebut Firdaus, terang. Jadi ini jangan dikira ini terang terus matahari, belum ada matahari waktu itu. Ini adalah penciptaan hari pertama. Allah menciptakan suatu tempat yang terang. Nah, secara rohani berarti ini berbicara tentang kebenaran.
suatu tempat yang hanya bisa dihuni oleh makhluk yang terang, yang benar, yang kudus. Jadi ini adalah suatu tempat yang disediakan Allah untuk makhluk ciptaannya yang kudus. Nek enggak kudus ora iso mlebu Firdaus. Itu pasal yang diterapkan. Karena Allah adalah maha kudus, maha terang. Maka dia menciptakan tempat untuk makhluk kudus. Ayat 4 baca. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Ini yang misah Allah, berarti ini beda dimensi. Jadi kalau misalkan ada pesawat terbang sekarang mau cari naik ke atas nyari Firdaus, ya ora bakal ketemu. Karena apa? Eneng kubah. Ada dimensi yang membatasi. Karena Allah melihat bahwa terang itu baik. Sekarang seperti ini. Logika awalnya kan Allah itu adalah maha terang. Kan ini dipisahkan. Ada tempat yang gelap. Padahal pasalnya kan Allah adalah terang. Di dalam Allah tidak ada sama sekali kegelapan. Tapi ini dipisah, di sini masih ada gelap. Jadi di bumi ini saya gambarkan bumi. Jadi pada hari pertama ketika ini diciptakan, ini makhluknya kita lihat penciptaan malaikat. Yeskiel 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan malaikat. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Iya, dikatakan engkau di Taman Eden pada hari penciptaanmu. Siapa ini? Maksudnya Taman Firdaus ini. Karena firman ini diucapkan di bumi, maksudnya ini mau mengatakan bahwa Taman Eden, kalau Taman Eden kan tempatnya di bumi. Ini Taman Eden. Taman Eden itu adalah terang yang dibuat berdasarkan contoh Firdaus. Jadi duplikat. Karena di sini tempat gelap, Allah membuat tempat terang, Taman Eden. Nah, menurut gambar yang di atas Taman Firdaus. Terus dikatakan pada hari penciptaanmu, penciptaan malaikat, berarti malaikat itu berada di Firdaus. Ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Iya, engkau tak bercela, berarti ini malaikat pada saat penciptaan enggak bercela, tempatnya di Firdaus. Sampai terdapat kecurangan, Lucifer karena curang, maka ia otomatis karena di sini sudah ada pasal bahwa cuman makhluk terang yang boleh tinggal di sini. Maka otomatis karena terdapat kecurangan di diri malaikat, maka dia otomatis turun. Jadi tidak bisa masuk ke sini, turun. Maka turun kemana? Ya tempat yang belum dibentuk. Kan pada saat ini terjadi, bumi ini masih air. Bumi ini belum ada manusianya, isinya masih air. Maka malaikat jatuh kemana? Ya tempat yang belum dibentuk, belum dihuni oleh makhluk, ke bumi. Tuhan Allah membuat pemisahan ini sebenarnya karena kasihnya. Karena harusnya ini kalau enggak firman Allah memisahkan tempat yang terang dan gelap, maka otomatis ini binasa. Karena terdapat kecurangan. Tapi karena kasih Allah, maka ketika dia terdapat kecurangan, itu dijatuhkan ke tempat yang gelap, masih disediakan tempat yang gelap. Nah, dijatuhkan ke bumi. Nah, lalu Allah membuat, kan di dalam Allah enggak ada gelap, makanya bumi tak Taman Firdaus tak buatkan di bumi, duplikat. Lalu dibuat makhluk terang. Nah, kita lihat firman-Nya. Kejadian 9 ayat 2. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan.
Nah, ini firman kepada manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu bumi dibentuk, malaikat tadi sudah jatuh di sini, iblis. Nah, firman ini diucapkan untuk manusia, akan takut dan akan gentar semua yang bergerak di bumi. Nah, tapi faktanya ternyata ketika Taman Eden dibuat di sini, manusia ditempatkan, bahkan sampai sekarang, apakah semua makhluk takut dan gentar kepada manusia? Kebalik, faktanya sekarang, kalau Bapak Ibu dengar, ada rumah mau dijual, murah. Terus karena murah sih, jadi minat mau beli. Tapi ada yang ngomong, umai angker. Akhirnya apa? Mikir. Padahal firmannya wis ngomong akan takut dan akan gentar seluruh makhluk yang di bumi. Lah harusnya kan justru malah harusnya kalau manusia ini ngerti kodratnya bahwa harusnya setan iki yang takut sama kita, bukan kita malah takut sama setan. Karena akhirnya manusia takut, maka itu menjadikan energi yang bisa setan itu benar-benar menampakkan diri. Sebenarnya setan itu enggak akan bisa menampakkan diri kepada kita kalau tidak diimani. Iblis ini sudah turun ke alam yang lebih rendah dari kita, bumi. Bumi, dia di bawahnya. Jadi kalau orang ditakut-takuti, di sana ada hantu. Sebenarnya itu enggak akan ada kalau kita enggak percaya. Tapi itu bisa ada kalau kita percaya. Sekarang kita lihat Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Iya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini kalau orang fanatik langsung ngomong, mosok Allah wujudnya api. Karena ini maksudnya mau membicarakan kita kalau kita ingin mengenal tentang Allah. Allah itu terang. Berarti dia hanya sesuatu yang benar, baik, adil. Terus Allah itu kasih. Berarti apa tandanya bahwa Allah itu kasih? Nah, sekalipun dia adil tetapi firman-Nya diberikan kepada kita untuk menebus dosa kita. Itulah tanda bahwa Allah itu kasih. Terus di sini ada lagi Allah itu roh. Berarti Allah yang memberi hidup kepada semua ciptaan. Nah, ini ada lagi Allah itu api yang menghanguskan. Artinya apa? Kita lihat contoh, bukti, fakta bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Iya, ini ketika Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan legion, roh jahat. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah?" Hai Yesus, firman-Nya Allah. Padahal Yesus kan enggak ngapa-ngapain. Dia cuman datang kepada orang yang dirasuki legion. Tapi legion itu langsung ngomong memakai orang yang dirasuki itu. "Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Jadi ini legion ketakutan karena apakah engkau akan menyiksa aku sebelum waktunya? Nah, kenapa dia tersiksa? Karena energi yang ada di dalam Yesus. Karena Allah tadi adalah api yang menghanguskan. Kalau roh Allah itu adalah Roh Kudus. Dan legion itu kebalikannya, bertentangan. Maka ketika ketemu dia tersiksa. Nah, karena tersiksa akhirnya dia nyemplung jurang. Nah, inilah tujuan manusia diciptakan di bumi. Untuk menjadi terang di bumi supaya takluk dan tunduk setannya. Berarti tujuan Allah menciptakan manusia itu kan sebenarnya membuat di bumi itu semua menjadi terang. Tapi sekarang manusia sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa.
Maka gimana caranya? Maka manusia harus dikembalikan lagi ketika mati. Dia harus berada di sini. Nah, makanya Firdaus ini juga disebut Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Iya, makanya Firdaus disebut juga, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kepada beribu-ribu malaikat, berarti malaikat tinggalnya di Firdaus. Suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, berarti orang-orang yang mati sebelumnya di dalam Kristus, dia berada di Firdaus. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, berarti yang ada di sini roh-roh orang benar. Yang menunggu hari kebangkitan pada saat nanti Yesus turun. Nah, sekarang kita lihat prosesnya. Kan di sini tadi ada pasal yang masuk ke sini tapi harus kudus, nih enggak kudus enggak bisa ke sini. Berarti kalau orang mati langsung masuk sini apa enggak? Sekarang kita lihat, misalkan orang mati langsung masuk ke sini atau enggak, kita lihat contoh. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, ini adalah dua orang yang disalib bersama dengan Yesus. Dua orang ini dosanya sama. Jadi dikatakan mereka adalah penjahat, dua orang ini. Tetapi penjahat yang satu, dia itu enggak percaya dengan Yesus. Jadi dia cuma ngomong seperti ini, bukankah engkau Kristus? Maksudnya, loh kamu kan juru selamat. Nah, kalau memang kamu juru selamat, selamatkanlah dirimu sendiri dan juga kami. Nah, ini dosanya ini, dia kan penjahat, tapi dia sudah dihakimi sesuai perbuatan. Karena apa? Dia divonis mati kan di kayu salib. Maka harusnya kalau logikanya manusia, ini kan ibarat dosa ini wis dibayar lunas. Nah, terus penjahat yang satunya, ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang satunya, dia dihukum sesuai perbuatannya, dia nerima. Nah, ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang satu wis dihukum sesuai perbuatan, yang satu juga. Yang satu masuk ke Firdaus, yang satu enggak. Padahal wis dihakimi sesuai perbuatan, utangnya lunas. Kenapa yang satu enggak bisa masuk ke Firdaus? Karena enggak percaya bahwa Yesus adalah berarti keselamatan oleh karena apa? Percaya. Oleh karena iman. Karena kalau dikatakan, loh nek wis dihakimi nang alam maut wis sesuai dosanya wis rampung, ya nanti tinggal ke surga. Enggak iso. Faktanya enggak bisa. Kalau ngomongkan adil, ini harusnya penjahat yang satunya, lah kan wis rampung hukuman. Misalkan dia jadi penjahat, dihukum nang kayu salib, kan disiksa sampai mati. Lunas ora? Lunas harusnya, tapi enggak iso masuk Firdaus. Nah, ini Yesus kan berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ini jangan disimpulkan, berarti waktu itu ketika Yesus saat itu mati, dia langsung, Yesus kemana setelah mati? Dia pergi ke Firdaus lah, firmannya kan ngomong. Iya, bersama penjahat ini kan nganter penjahat ke Firdaus. Itu sampai ada pengajar yang ngomong seperti itu loh. Berarti Yesus setelah mati kemana? Ke Firdaus. Oh alah. Menurut Bapak Ibu, Yesus setelah mati kemana? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus setelah mati dia pergi kemana? Rohnya pergi kemana?
Lah Bapak Ibu kan punya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa. Kalik langit dan bumi. Terus Kalik langit dan bumi. Dan mati, disalibkan. turun dalam kerajaan maut enggak? Turun. Lah berarti dia setelah mati kemana? Ke sorga. Lah kok ke sorga yang di maut enggak bisa naik? Setelah mati turun ke dalam kerajaan. Turun kan? Jadi Yesus setelah mati kemana? Kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Jadi ini terbuka sekarang, genep 7. Makanya yang kita Wahyu kan laut. Ya kan? Inilah alam maut. Ini wis beda dimensi lagi. Beda dimensi lain. Dan kerajaan maut. Alam maut. Nah, yang kitab Wahyu ditulis laut. Terus ini maut. Dan laut dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati untuk dihakimi. Ini kitab Wahyu. Nah, berarti Yesus, kalau di sini Yesus, dia setelah mati kemana? Ya turun. Nek enggak turun, enggak enak kebebasan di sini. Nah, sekarang logikanya, lah Yesus tapi tadi ngomong sama penjahat yang di sampingnya, hari ini juga kau bersama aku di Firdaus. Penjahat ini ketika Yesus turun, penjahat ini kemana? Ke Firdaus. Berarti dia mendahului Yesus. Bingung kan? Angel firman Tuhan. Hah? Nah, gini. Jadi ketika orang ini percaya, penjahat yang di samping Yesus, dia nerima hukumannya. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, ala wis kowe ngendi wae, tak karuniai Roh Kudus. Artinya ada energi yang membuat roh penjahat itu hidup. Jadi energi itu ketika dia mati, orang ketika mati, Yesus kan tebusan. Dia mau masuk ke Firdaus langsung ora iso. Karena apa? Duwe utang. Utangnya wis dibayar lunas, energinya wis kadung mati, roy. Maka ora iso naik. Maka piye caranya supaya bisa naik? Dia harus nunggu Yesus. Nunggu Yesus bangkit. Nah Yesus ora bangkit, sing lain ora iso naik juga. Nah, kita lihat Yesus bangkit sekarang. Matius 27 ayat 52 baca. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Iya. Kuburan terbuka, kuburan tempatnya di mana? Di sini kan, kuburan. Kalau ini bumi, orang mati kan ya di alam di bawahnya bumi. Nah, ini kuburan terbuka. Terus dikatakan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini jangan disabiskan bangkit pakai tubuh. Yang bangkit apanya? Jiwanya. Rohnya orang itu diberi energi sehingga jiwa yang ada di dalam kubur itu bangkit. Jadi yang menyebabkan orang di dalam kubur bangkit ini karena ia mendapat energi. Energi dari roh yang membuat rohnya itu bisa bangkit. Bangkit kemana? Naik. Nah inilah yang dikatakan Yesus membawa tawanan. Nah ayat 53 baca lagi. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Jadi ini keluarnya setelah Yesus bangkit. Orang-orang yang ada di dalam kubur. Siapa mereka? Ya termasuk tadi yang penjahat di samping Yesus. Jadi penjahat yang di samping Yesus tadi, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, ya dia masuk ke sini. Di alam maut. Tetapi dia tidak bersama orang-orang mati yang lain. Dia dikumpulkan bersama dengan Abraham. Artinya orang-orang yang punya perjanjian akan ditebus, dibebaskan. Jadi ibarat penjara,
itu orang itu di penjara itu dia dijamin. Jadi tempat VIP khusus. Jadi yang ini nggak bisa kamu sentuh, nggak bisa disentuh oleh roh jahat. Karena apa? Wis dijamin, arep ditebus. Nah jadi penjahat tadi itu dimasukkan ke sini ketika mati. Maka dia tinggal nunggu Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Artinya seperti ini. Yang berada hidup di dimensi di atas ini. Dia itu bisa menembus ke alam ini. Jadi malaikat pun itu bisa nyampe sini. Tetapi kebalikannya nggak bisa. Kita nggak bisa ke atas. Nah, roh jahat nggak bisa lagi ke Firdaus. Karena apa? Dipisahkan, terbatas oleh ini. Ke bumi, kepada manusia sebenarnya tadinya nggak bisa. Tapi menjadi bisa karena manusia mengimani, jatuh ke dalam dosa. Jadi dia punya hak atas diri manusia. Tapi kalau untuk menampakkan wujudnya langsung, susah. Tapi zaman dulu kok bisa? Ya karena zaman dulu banyak orang yang beriman bahwa setan itu ada. Ada pocong, ada kuntilanak, ada gondoruwo diimani, makanya iso nampak. Nek zaman sekarang nggak akan ada, karena apa? Yo di shooting, digawe konten. Kalau sampai itu ada. Sekarang orang nggak percaya, jadi kalau orang sekarang nyari di kuburan lah, mbok eneng kuntilanak tak shooting ini. Lah dia sendiri nggak mengimani, ya ora bakal eneng. Karena tidak diimani, energi nggak bisa menghadirkan sosok. Artinya dimensinya di bawahnya nggak bisa. Mungkin karena manusianya saja itu terlanjur ketakutan, akhirnya dia bisa muncul. Berarti kalau itu mungkin udah ini ya, tapi kayak roh-roh ketakutan, kekhawatiran itu juga bisa nyerang manusia karena manusianya membuka pintu itu sebenarnya. Iya. Kalau itu tidak dibiarkan, sebenarnya dia di bawahnya manusia, tidak bisa menguasai. Nek nggak direspon dia nggak bisa nyerang. Dicueki nggak bisa nyerang. Karena yang membuat kita jatuh adalah kita merespon. Lah itu Hawa waktu itu kalau ular itu nggak usah direspon, biarin aja lewat. Nggak usah direspon, ya nggak bisa nyerang. Dia tunduk, nggak bisa. Karena dia dimensinya di bawahnya. Nah maka Yesus ketika mati dia turun harus sampai ke alam maut, ke kerajaan maut. Karena lah manusia kan ada yang nyampe ke kerajaan maut. Orang yang punya perjanjian darah dengan setan, mati kemana? Kerajaan maut, jadi budaknya iblis. Maka Yesus harus turun sampai yang paling dalam. Nah di sana tetapi iblis nggak punya pasal untuk membiarkan Yesus nggak bisa naik lagi ke atas. Karena apa? Eneng dosane ora iso, karena eneng dosane. Makanya dia naik. Akhirnya karena dia naik, dia yang punya roh kepemilikan Roh Maha Kudus, roh yang tak terbatas. Maka rohnya itu dikaruniakan kepada umat-umat perjanjian Abraham dan kawan-kawan. Akhirnya yang di sini pun ikut naik bangkit. Jadi yang tadinya di sini di tempat alam penantian, ini yang disebut alam penantian. Nunggu untuk dibawa ke sini. Jadi ini nunggu tebusan dibayar. Lah nek wis orang di sini ya wis gak nanti-nanti wong dhewe wis nang surga kok. Nah, ini berarti tinggal dia nunggu nanti dikembalikan ke tujuan semula, menciptakan bumi seperti di surga. Maka langit baru, bumi baru, makanya surgane. Nah, orang-orang yang di sini diturunkan ke langit baru, bumi baru. Berarti kan orang-orang di sini sebenarnya wis tekan, wis sampai. Nah, orang-orang di sini tadi sebelum ada Yesus nebus dosa, dia masih penantian. Nunggu utangnya dibayar lunas. Nek urung dibayar lunas, urung iso munggah. Terus sekarang, apakah semua orang yang percaya Yesus pasti langsung ke Firdaus kalau sekarang? Ibrani 4 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kedepannya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Iya, jadi di Ibrani itu dikatakan
Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Tempat perhentian di sini. Tapi sekarang karena Yesus sudah naik, tempat perhentian ini jadi di sini, jadi di atas. Enggak usah di alam kematian lagi. Karena apa? Kamu sudah hidup, sudah dikaruniai Roh Kudus yang bisa membuat energi rohmu naik. Jadi sekarang orang di alam kehidupan, alam kekekalan, kematian kedua tidak berkuasa lagi. Nah, terus sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan, wis lebih dahulu percaya Yesus, ya kan? Tidak masuk karena apa? Karena ketidaktaatan mereka. Ketidaktaatan mereka maksudnya gimana ini? Enggak rajin ke gereja. Nah, ini yang kalau enggak dijelaskan jadi salah paham lagi. Efesus 5 ayat 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah hari jahat. Artinya, kesempatan untuk masuk ke tempat perhentian itu ada waktunya. Makanya firman ini ngomong pergunakanlah waktu yang ada. Berapa lama waktu yang ada? Selama kita masih diberi hidup di bumi. Itu adalah kesempatan kita untuk bisa masuk ke Firdaus. Makanya dikatakan, dan kamu telah datang ke Bukit Sion jemaat. Kapan? Sekarang. Nah artinya sebenarnya ini Firdaus ini kondisi orang di mana kalau kita berjaga-jaga, kita berusaha hidup nyangkal diri, terus kita hidup bergereja, maka dalam kondisi itu kita sedang berada di Firdaus. Itulah yang dikatakan taat, bukan berarti orang itu kudus. Enggak, karena manusia kadang tetap jatuh. Tetapi ketika karena dia berjaga-jaga, ketika dia jatuh enggak sengaja, dia minta ampun. Tetapi dia tetap konsisten menyangkal diri. Dan mikul salib, artinya hidup bergereja. Maka orang itu hidupnya di bawah kasih karunia. Nek mati, ya mengene. Tapi nek orang itu enggak konsisten, artinya yo nek hidup menyangkal diri yo enggak berjaga-jaga. Nek dosa yo salah ora gelem ngaku salah suka teki. Wah nek model suka teki ora bakal iso mlebu kene. Karena orang yang paling susah diselamatkan itu bukan orang berdosa, bukan orang jahat. Nyatanya apa? Penjahat sini sampai Yesus langsung Firdaus kan. Jadi berarti enggak jaminan ya orang yang baik itu gampang masuk surga, gampang masuk Firdaus. Enggak. Karena keselamatan itu adalah karena penebusan Yesus. Jadi yang gampang orang masuk ke surga itu orang yang gampang aku salah. Kaya penjahat yang di samping Yesus tadi kan. Yo aku wis layaknya aku oleh hukuman ini. Cuman kan kadang banyak orang Kristen kalau hidupnya dihakimi di bumi mendapat kesusahan langsung salahku apa ya Tuhan sehingga engkau memberi ganjaran seperti ini. Podo karo Ayub kan. Jika aku berdosa, apakah yang aku perbuat? Ya penjaga manusia. Karena dia merasa saleh. Akhirnya rampung-rampung penderitaannya. Yaitu gambaran bahwa oh ternyata enggak jaminan orang lebih gampang masuk surga. Enggak jaminan. Kita sekarang lihat contohnya. Lukas 16 ayat 22. Tadi kan dikatakan ada batas waktunya. Nek waktune wis enteng wis ora iso. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Iya, ini kan kisah Lazarus dan orang kaya. Lazarus ini kan dia lahir terdampak oleh garis keturunan. Akhirnya dia lahir mungkin pada waktu itu miskin. Mungkin pada waktu itu dia dari pengemis karena enggak sempurna tubuhnya mungkin. Nah, ketika dia mati maka ya karena dia terdampak Allah kan maha adil maka dia enggak dituntut banyak. Enggak mungkin Lazarus di bumi dituntut Lazarus lah kowe kok ora berbagi. Ya ora mungkin wong dia kekurangan kon berbagi ke piwe. Kan ngono logikane. Maka ketika Lazarus mati yo tak jemput nang malaikat. Diberi energi oleh Allah atas belas kasihan. Dibawa kemana?
ke pangkuan Abraham, yo nang alam maut tapi nang pangkuane Abraham. Enggak ke sini, enggak menderita. Karena apa? Lah nang bumi kowe wis menderita kok. Nah, tapi ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang kaya di sini, ya kan? Alam maut. Orang kaya mati tapi enggak nang pangkuan Abraham. Karena apa? Dia dalam semasa hidupnya berfoya-foya dalam kemewahannya, tidak berbuat belas kasihan. Nah, tapi kita lihat orang ini ketika menderita di alam maut, apa yang dia katakan orang kaya itu? Ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyedukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, orang kaya ini kan Bapak Abraham, kasihanilah aku. Kalau penjahat yang di samping Yesus tadi kan ngomong, Yesus, ingatlah aku ketika kamu nanti turun sebagai raja. Kamu datang sebagai raja, ingat aku ya. Ini lebih-lebih dari penjahat itu loh. Mong posisinya kalau penjahat yang di samping Yesus kan posisinya masih hidup. Kalau ini orang kaya ini posisinya dia sudah di alam maut, sudah mati. Tapi kan dia ngomong kasihanilah aku loh. Ibarat orang bertobat kan dia. Dia ngomong. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Padahal sudah minta kasihan nih, kasihan loh. Katanya Allah berbelas kasih. Kenapa enggak dikasihani? Inilah iman, beriman itu kalau enggak pakai akal budi, orang ketemu. Karena ada banyak kisah yang harus kita gandeng, terus kita nilai. Ini jadi ketemu Bapak Ibu, kenapa orang Kristen enggak mendoakan orang mati? Kita lihat seperti ini. Tadi kan orang kaya minta belas kasihan kepada Bapak Abraham. Supaya yo Lazarus lakon ngewehi air setetes wae ngono kan. Nah, tapi apa kata Abraham ayat 25 coba baca. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Iya. Tetapi Abraham berkata, Abraham di sini, Abraham ini siapa? Nah, inilah ketujuh imam, ketujuh roh Allah dalam kitab Wahyu, salah satunya adalah Abraham. Nah, dia menjadi imam di sini, menjadi terang di alam maut. Nah, supaya apa? Supaya ketika ada orang-orang yang mati seperti penjahat di samping Yesus yang bertobat, dia ada penampungnya. Siapa? Bapak Abraham. Karena terang tetap saja dimasukkan ke tempat yang gelap, ya dia tetap terang. Dia bisa menembus dimensi yang paling rendah. Nah, orang kaya minta dikasihani. Abraham tapi enggak iso loh. Karena apa? Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Karena pasalnya Allah Maha Adil. Maka apa? Ia harus membayar sampai lunas. Kita baca firman-Nya. Matius 5 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, ini keluar dari penjara alam maut maksudnya. Ini firman atasnya itu kita disuruh berdamai kepada saudara kita selama kita masih hidup. Karena apa? Nek enggak berdamai, nek utangnya kegowo mati, kamu tidak akan keluar dari alam maut sampai engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, orang kaya ini dia kan harus bayar hutangnya. Lah kowe pelit, kowe enggak berbuat belas kasih, maka sekarang kebalikannya di alam maut orang kaya itu. Sampai kapan? Sampai lunas. Tapi ketika lunas, dia bisa naik ke Firdaus enggak? Ini yang logikanya perlu kita pahami. Kan wis dibayar lunas.
ini ingat, lunas itu bukan berarti sama loh. Lunas itu artinya adil, maksudnya seperti ini. Bapak Ibu punya utang, misalkan sekarang 1 juta, utangnya digowo mati. Bapak Ibu mungkin akan nyangka ngesuk nang alam maut bayar 1 juta, enggak. Bayarnya piro, bunganya dihitung ge. Lah kerugian kok. Lah Bapak Ibu hidup berapa tahun, lah kan uang 1 juta ini nilainya. Ya orang sekarang di bank saja kan kalau utang 5 juta kan bayarnya enggak 5 juta sih. Eneng bunganya, ya sama. Makanya firman-Nya Yesus ngomong, takaran yang kamu pakai untuk menakar akan ditakarkan kepadamu dan akan ditambahkan juga. Lah itu bungane. Makanya kan orang mati yang di sampingnya Yesus tadi sekalipun dia sudah bayar lunas, bungane kan urung. Maka dia turun kemana? Ke alam maut, bayar bungane, urung rampung, makanya enggak iso rampung sebenarnya. Dosane manusia iki nek nglunasi sendiri manusia iki enggak sanggup. Karena apa? Ya bungane. Makanya solusinya orang harus nyari siapa yang bisa bayar utangku, aku wis ora sanggup. Ini sebenarnya orang cuma dipaksa kon ngaku wae, wis lah kowe ngaku wae lho nek kowe iki nyerah nek kowe iki ora iso bayar utang, bertobat. Makanya penjahat di samping Yesus, Yesus ingat saja aku ketika engkau datang sebagai raja. Tapi orang penjahat ini enggak hitung-hitungan, pokoknya aku wis dihukum ngene wis aku nerima. Karena ketika orang menghadapi kesusahan, dihukum, itu sebenarnya kalau orang itu nerima hukumannya, malah orang itu langsung dipulihkan. Tapi kalau orang itu, aku doa minta dipulihkan, enggak iso, ini kan orang kaya ini minta dipulihkan kan tadi. Kan orang kaya ini aku sangat kehausan. Dia minta Abraham, yo pulihkan aku sih kayak setetes air. Sama enggak dengan orang Kristen yang hidupnya menderita dihukum terus ke gereja minta supaya Tuhan memulihkan keadaanku. Sama Bapak Ibu dengan orang kaya di kisah ini. Artinya apa? Kowe harusnya sadar diri dhisik. Karena apa? Kalau kamu sadar diri, kowe ora usah njaluk dipulihkan, kehidupanmu dipulihkan. Karena yang diharapkan Allah ketika orang dihukum itu pertobatan. Jadi kalau orang yang dihukum, dia apa yang harus dilakukan? Ngaku salah dan nerima hukuman. Nek ngaku salah dan nerima hukuman, orang usah njaluk dipulihkan ya otomatis dipulihkan. Tapi kalau orang dihukum dia enggak ngaku salah malah milih dipulihkan, itu namanya enggak tahu diri. Artinya enggak ngerti maksud Allah, hukuman itu maksudnya supaya kamu bertobat loh. Seperti itu. Nah, kita kembali ke kisah orang kaya ini. Lukas 16 ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Iya. Kata orang itu, kata orang kaya ini yang di alam maut, aku minta kepadamu Bapak Abraham. Ini sebenarnya orang kaya itu ternyata tahu di alam maut bahwa Abraham ini adalah imamnya Allah, artinya wakili Allah di alam maut. Nah, supaya engkau menyuruh Lazarus bangkit lagi, ke bumi lagi. Nah, memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Ada 5 orang saudaranya orang kaya ini yang masih hidup di bumi. Lazarus bangkit meneh wae sih. Lah kon ngopo? Kon ngomongi 5 orang saudaraku. Supaya apa? Supaya jangan sampai mereka masuk ke tempat penderitaan ini karena sangat berat. Jadi ngomong ke wis lah nek iso aja ngasih mlebu nang alam maut. Karena apa? Enggak tahan dengan nyala api di sini dikatakan. Kon memperingati, tapi apa kata Abraham? Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Iya. Ada pada mereka nang bumi wis eneng jatahe wong sing ngurusi nang bumi. Ini sama saja wis beda dimensi, Bos. Sama saja Bapak Ibu arep ndongake orang yang mati, wis beda dimensi, Bos. Wis nang kono wis ana sing ngurusi. Jadi manusia itu logikanya harus paham loh. Kamu itu di bumi kita itu untuk menjadi terang. Terang di mana?
Di bumi kan kepada siapa? Kepada orang-orang yang masih hidup. Lah kok ngurusi mau menjadi terang di alam maut, mendoakan orang di alam maut. Lah wis nang imam nang kono. Artinya dunia roh itu sudah ada masing-masing. Tugas kita doakan saudara kita yang masih hidup. Berdoalah untuk segala orang kudus, artinya yang utama itu berdoalah untuk orang yang segereja. Iku tugasnya wong Kristen lah kok dongake wong mati men mlebu surga. Kalau gitu maka orang yang punya duit banyak itu gampang masuk surga kalau orang mati bisa didoakan. Karena apa? Bayar wae orang seluruh Indonesia selalu mendoakan orang yang di alam maut. Karena semakin banyak orang yang doa maka ini bisa masuk ke surga atas doa orang banyak. Ra iso, Bos. Waktune wis enteng. Waktu pertobatanmu sudah habis. Maka kalau orang sudah masuk ke penjara, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar utangmu sampai lunas. Jadi kudu bayar utang dewe. Karena kasih karunia itu ketika kita masih hidup. Nek wis mati wis ora eneng. Kasih karunia ning kowe harus ngelewati hukuman itu dulu, bayar utang dulu sendiri. Mau nang bumi sik urip arep tak bayari kowe ora gelem. Ini kan Abraham sebenarnya mau ngomong seperti itu, masih hidup kowe arep tak bayari ora gelem. Kowe kan umat perjanjian. Sekarang sudah mati kamu minta bayari. Ora iso, Bos, wis enteng waktune. Berarti ketika semasa hidup lebih mudah untuk lebih bayar karena kan kalau kita artinya kita hidup bersekutu kan ada yang saling memberi kasih karunia, setidaknya waktu kita jatuh kita didoakan. Masih doa itu ada efeknya untuk hidup kita, tapi ketika kita sudah mati jadi tidak bisa lagi. Jadi lebih mudah bayar waktu semasa kita diberi kesempatan hidup. Kalau orang hidup di bumi sekalipun dosanya merah seperti kirmisi, nek wong iku sik urip nang bumi. Tapi nek orang itu bertobat, dia enggak membayar hukuman yang sesuai perbuatan. Karena apa? Yesus yang membayari hukumannya, dosanya sesuai perbuatan. Tapi orang itu tetap ada bayar harganya sama Yesus. Tapi bayar harganya orang enggak tadi, enggak utang 1 juta, kowe akan bayar 1 juta plus bunganya, enggak. Artinya yang harusnya dosa itu kamu tanggung sendiri karena kamu masih hidup tapi bertobat, Yesus tanggung. Yesus bayar lunas. Maka orang itu tinggal apa? Yo tinggal hidup, bertobat nyangkal diri. Tapi dia harus mekul salib, artinya memberikan tubuhnya untuk hidup di dalam gereja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Lah kowe wis tak bayari kok. Salibmu wis tak pikulke kok saiki yo kowe mikul salib saudaramu. Lah iku. Maka dia enggak bayar kutuk. Tapi nih orang enggak mau bertobat, ya dibawa mati dia akan mikul salibnya sendiri. Sampai apa? Sampai lunas. Lah nek wis lunas, arep naik ora iso, Bos. Karena apa? Abraham ada waktu itu naik ketika kapan? Yesus bangkit. Naik. Sing bersama Abraham yang naik siapa? Yang di dalam kubur? Yang punya perjanjian, yang dikaruniai roh. Yang orang bertobat ketika dia masih hidup. Penjahat yang di samping Yesus. Penjahat yang di samping Yesus kan bertobat. Ingatlah aku Tuhan ketika engkau datang sebagai Raja. Yesus datang sebagai Raja nang alam maut. Jadi orang itu belum mati, roh tak kasih karuniai roh. Ketika Yesus bangkit, bangkit. Sing lain, kaya orang kaya sing menjalani hukuman wis lunas. Naik ke Firdaus enggak? Ora iso. Maka dia tetap di mana? Tetap di alam maut masih. Maka dia harus menunggu hari kebangkitan untuk orang-orang yang di alam maut. Jadi dia enggak masuk ke sini. Nah, mulanya nang kitab Wahyu ketika iblis dikalahkan, maka kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Baru diserahkan. Lalu yang dilempar itu yang maut dan kerajaan maut. Yang laut ini yang orang banyak ini akhirnya diampuni karena bertobat. Tapi kan nunggu penghakiman akhir. Lah daripada nunggu mati, nunggu penghakiman akhir, yang mending bertobatnya mending sekarang ketika masih hidup. Karena apa? Menanti di tempat gelap itu enggak enak. Pengap. Ibarat bapak ibu tidur turu tindian iki kaya ngopo rasane. Enggak enak, mending menanti di sini di tempat terang. Enak sorga. Cuman ada batas waktunya kowe tobat sebelum mati.
berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya Yesus tidak datang seperti pencuri. Karena kalau orang mati dalam kondisi gak berjaga-jaga, ya mengene. Kapan masuk Firdaus? Nanti nunggu Allah mau dikalahkan. Baru dia penghakiman. Kita lihat Ibrani 9 ayat 27 ini yang terakhir. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ya, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Berarti manusia punya tubuh ini cuma sekali, makanya enggak eneng kehidupan masa lalu, reinkarnasi enggak eneng. Karena sudah ditetapkan dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali tubuhnya mati. Ketika mati dia kemana? Langsung dihakimi di alam maut. Nah, mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Setelah dihakimi di alam maut membayar hutangmu sampai lunas, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Utangnya wis lunas. Piye carane iso keluar? Karena belas kasihan iki Yesus sisih eneng musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Kerajaan maut iki porak-porandakan di akhir zaman. Ini keluar nanti dikalahkan. Karena dikalahkan, ini akhirnya orang yang di sini ini kue kudu nyerake orang-orang yang ada di dalam kerajaan maut, di maut dan di laut. Serahkan, karena apa? Iblis wis kalah. Naik dihakimi penghakiman akhir. Kalau orang sudah ngadep Yesus, iki sing eneng wong iku wis tobat apa urung. Karena kalau orang sudah menjalani hukuman, kalau itu ketika ngadep Yesus penghakiman akhir, kalau orang itu sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bisa memberi hidup yang kekal, ya orang itu langsung berada di sebelah kanan sebagai domba. Marilah kemari kamu. Nah, tapi nek sing ora bertobat, ya dilemparkan menjadi satu di lautan api. Mulane pujiane hidup ini adalah kesempatan. Karena memang ada waktunya. Cuman kita nggak bisa menyalahkan orang yang mungkin punya adat mendoakan orang yang sudah mati. Karena apa? Firmannya memang enggak tertulis, tetapi kita pakai logika. Terserah. Artinya kita enggak boleh. Kan itu sesuatu yang tidak ada gunanya Enggak. ya kalau mau dilakukan ya. Ya silakan. Artinya kalau ada kepercayaan yang mendoakan orang mati, kita juga enggak boleh ngomong, wah sesat, enggak boleh. Karena apa? Loh, di dalam Alkitab enggak ada yang melarang orang mendoakan orang mati, tetapi kita pakai logika. Artinya wis beda dimensi, kita itu dijadikan terang di bumi, artinya lebih baik kita mendoakan saudara kita yang masih hidup, yang belum kehabisan waktu. Karena kalau sudah kehabisan waktu, urusannya karo sing ngakimi. Tugas kita adalah menegur orang yang masih hidup. Itulah penghakiman, makanya penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, artinya negur orang, negur saudaranya seiman ketika dia salah. Tapi penghakimannya berbelas kasihan ketika orang itu ngaku salah, kita harus mengampuni. Ya, mari kita tutup firman Tuhan ini.